Hai, namaku Stephanie dan aku 15 tahun. Kita semua memiliki relatif yang membuat kita gemetar. Adik yang menyebalkan, kakak perempuan yang kejam, kembaran yang rese. Bagiku, itu adalah sepupuku Billy. Tidak hanya dia mengesalkan, dia juga pintar. Terlalu pintar. Tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana jenius jahat ini mengubahku menjadi bonekanya. Setiap tahun di akhir musim panas, Billy dan keluarganya tinggal dengan kami. Dan ini meracuni sisa liburan kami. Billy 2 tahun lebih muda daripadaku. Sejak kecil, orang membosankan ini dibawa ke rumahku. Jadi kita bisa berkomunikasi. Kenyataannya, keluarga kami berharap bahwa aku akan mendapat virus kutu buku darinya. Dan juga menjadi murid yang hebat. Tapi aku hanya sakit kepala. Tidak, ada hal yang lebih buruk yang bisa menghancurkan liburanku, kayak musim panas, atau kelas tambahan Jerman, kurungan rumah selama 3 bulan. Tapi Billy ada di daftar 5 teratas dari mimpi buruk musim panasku. Aku harus mengantarnya kemanapun dan melihat dia mempermalukanku di depan teman-temanku. Aku harus membagi semua uang jajanku atau dia akan mengeluh bahwa aku serakah. Di saat yang sama, dia bahkan takut untuk turun dari trotoar ke rerumputan. Dan jika aku melakukan sesuatu yang lucu, dia akan langsung memberitahu orang tuanya dan orang tuaku. Dan yang paling penting, dia selalu baik dan aku selalu buruk. Selalu. Tidakkah itu membuatmu gila? Tahun ini, Billy bertumbuh sedikit dan menjadi lebih tidak tertahankan. Orang tua kami selalu bahagia bahwa seluruh keluarga bersama. Ya, aku menendang Billy di bawah meja untuk menghukumnya. Seketika, dia menawarkan sebuah perjanjian. Dia berkata bahwa dia telah dewasa, dan sekarang dia tertarik untuk tahu lebih banyak tentang gadis. Bagaimana bicara dengan mereka, bagaimana berteman, dan semua itu. Aku tertawa. Aku belum melihat teman-teman Billy. Aku rasa perasaan terhangatnya disebabkan oleh sebuah foto dari Nikola Tesla dari Wikipedia. Dia adalah pecundang dalam semuanya, yang tidak mengorbankan tempat pertama di Olimpiade. Tapi Billy tidak bercanda. Penawarannya sangat serius. Dia akan menolongku dengan tugas musim panasku, dan aku akan mengajarkannya menjadi populer dan disukai para gadis. Bagaimana menggiurkannya? Lalu Billy tidak akan menggangguku, dan orang tuaku akan berhenti menanyakan soal sekolah. Jadi aku menumpahkan semuanya pada Billy. Tugasku, ujianku, esaiku dalam Jerman. Keluarga kami tidak tahu tentang perjanjiannya dan tidak tersentuh. Setidaknya anak-anak akur. Mungkin Steph akan mempelajari sesuatu yang baik dari Billy. Aku sangat terganggu dengan pembicaraan mereka. Tapi aku tidak menunjukkannya supaya rencananya berhasil. Aku sangat tidak ingin mengajarkan Billy apapun. Aku tidak mau terlibat dengan si brengsek ini. Aku hanya ingin dia mengerjakan tugasku. Billy menyelesaikan tugasku dengan cepat, dan aku mendapat kesenangan mensabotase perjanjiannya. Apa kamu ingin memiliki teman? Bertingkahlah lebih kurang ajar. Semakin kamu terlihat bermasalah, semakin kamu akan dihargai. Jadi anak baik kita berhadapan dengan gangster. Dan lalu dia bertanya bagaimana menyenangkan gadis. Aku berkata padanya, mulai dengan lelucon kotor. Itu akan menceriakan suasana. Oh, kamu dihukum. Itu tidak apa-apa. Itu akan berguna untuk hal lain. Menuruti saranku, dia berpakaian tidak rapi. Berbicara dengan kata-kata jadul yang ada sebelum kita lahir. Dan segera menjadi badut paling terkenal di area. Tidak, saranku mungkin akan berfungsi dengan orang lain. Tapi tidak dengan Billy. Dia adalah contoh buruk, tanpa harapan. Aku memiliki waktu menyenangkan. Bersenang-senang sepanjang hari, dan lalu aku akan datang ke rumah dan Billy akan menunjukkan tugas yang terselesaikan. Aku mengagumi bagaimana aku bisa mengubahnya menjadi keuntunganku. Dan beberapa hari sebelum akhir liburan, aku tidak bisa menahannya dan berkata pada Billy bahwa dia adalah seorang pecundang, dan bahwa aku mempermainkannya. Aku ingin menikmati reaksinya, tapi dia sangat tenang, bahkan senang. Tidak baik, senang yang mencurigakan. Lalu dia berbicara. Ternyata dia menebak bahwa aku tidak membantunya. Itu kenapa semua tugasku, remedial, ujian, dan hal lainnya ada kesalahan. Mereka tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Tapi dia tahu aku tidak akan pernah menemukannya.
Dan jika aku ingin melewati semua tugas di bulan September, aku akan melakukan apa yang Billy katakan. Aku berada dalam syok akan balasan ini. Aku tidak mempercayainya. Billy lebih pintar dariku. Billy berkata baik kepadaku, dan dia dan keluarganya mengendarai mobil ke sisi lain kota, ke rumahnya. Nah, aku ditinggalkan sendiri dengan kegagalanku. Aku menghabiskan sisa sore bersantai di sekitar rumah, menunggu yang terburuk. Apa yang Billy akan minta sebagai balasannya? Uang jajanku. Tapi rencana Billy berbeda. Billy memutuskan bahwa hal satu-satunya yang membuat anak laki-laki keren adalah gadis keren. Dan aku bisa berbohong dengan mengunjungi Billy beberapa kali seminggu. Jika tentu saja aku ingin jawaban benar akan tugasku. Aku sangat marah, tapi aku ingin untuk keluar dari situasi bodoh ini sebagai seorang pemenang. Setelah sekolah, aku mengenakan pakaian lebih baik dan pergi ke sekolahnya untuk menjemput Billy setelah sekolah. Menurut legenda, aku adalah pacarnya yang dia temui di musim panas. Pernahkah kamu ada di situasi di mana kamu jelas mengerti bahwa jika kamu tertangkap, kamu akan mati karena malu? Tapi di sana tidak ada jalan yang lain. Biar teman sekelas yang bisa melihat kami, aku dengan menantang menghampirinya di taman terdekat. Kita memakan es krim dan dia berkata omong kosong tentang olimpiade yang tidak terlalu buruk, tapi itu membosankan. Sesekali temannya lewat dan lalu aku melakukan yang terbaik untuk bertingkah seolah jatuh cinta. Mereka melihat kami dengan aneh. Sebagai balasannya, Billy mengkoreksi beberapa tes yang akan aku ambil hari Jumat. Dan kita setuju untuk pertemuan berikutnya. Jadi itu berlangsung sepanjang musim gugur. Sekali seminggu aku pergi ke rumah Billy untuk memerankan gadis dewasa yang keren. Aku tidak tahu apa semua orang mempercayainya, tapi mereka percaya. Aku tidak menyukai semua hal tentang Billy, dari cara dia bercerita sampai cara berpakaian. Suatu hari aku tidak bisa menghadapinya dan mengantarnya ke toko dengan uang jajanku untuk merubahnya menjadi pakaian normal, karena itu tak tertahankan untuk melihatnya setiap minggu. Orang tuanya hampir meleleh. Sepupu yang perhatian, bagaimana dia mengubahnya? Supaya tidak mati kebosanan, aku membuatnya menonton beberapa dari anime favoritku. Dia melaporkan tontonannya, seperti sebuah kelas literatur, menjelaskan teksnya dan makna ganda dari poin ke poin. Aku tidak menyadari bahwa ada banyak hal mendalam dari cara robot menyelamatkan galaksi. Dan aku akan mengirimkannya meme sebagai balasannya dan lalu menjelaskan mengapa itu lucu. Suatu hari Billy berkata bahwa dia menjadwalkan kencan kami karena dia akan pergi dengan temannya. Kutu buku ini berhasil berteman. Seminggu kemudian, dalam panik, dia menulisku bahwa seorang gadis dari kelasnya memberinya sosial media saudarinya dan menyuruh untuk menulisnya. Apa yang dia harus lakukan? Aku berkata padanya untuk pertama-tama merubah profile picture-nya ke sesuatu yang sedikit lebih bagus. Aku harus pergi dan menolong orang lemah ini mengambil selfie. Di saat yang sama, aku menyisir rambutnya dan menunjukkannya cara menggunakan hair gel. Itu September akhir ketika Billy menghubungiku untuk memberitahu sesuatu yang penting. Aku sangat tegang. Tugas sekolah hampir selesai. Apa dia akan mengancamku dengan hal lain? Aku sudah terjebak dalam situasinya. Tapi Billy seketika memberiku sisa jawabannya dan dia berkata bahwa aku adalah seorang teman sejati dan aku banyak membantunya. Aku bingung dengan terima kasihnya dan tidak mengerti apa yang terjadi. Aku sepertinya menangani perjanjian ini. Merubah pecundang ini menjadi manusia. Sejujurnya aku banyak memikirkannya di perjalanan pulang. Aku sudah menyiapkan tugasku dan aku cukup akur dengan Billy. Dan itu sepertinya berfungsi melalui ancaman. Tapi ini salah. Apa itu terjadi? Kita seharusnya ketahuan dan kita akan mendapatkan pelajarannya. Aku mengacuhkan semua pesan dari Billy untuk seminggu dan berpikir tentang hidup. Lalu aku menawarkannya tugas baru. Itu memalukan untuk bahkan memikirkannya. Tapi aku bertanya padanya untuk membantuku mengembangkan pelajaranku. Hanya secara rahasia dari orang tua kami. Kalau tidak, aku jelas akan mati ketika mereka berkata, "Akhirnya kalian akur juga." Ya, kita tidak harus belajar, bukan? Robot anime berakhir. Aku akan menunjukkan kutu buku ini. Hidup menyenangkan dari video games. Entah mengapa aku butuh untuk melawannya. Dia masih belajar lebih baik.
Like, tulis topik yang menarik untukmu, dan kita akan beritahukan lebih banyak cerita tentangnya.